Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam akan menyerang Nigeria karena menilai pemerintah negara itu gagal menghentikan kekerasan terhadap umat Kristen. Trump bahkan menginstruksikan Departemen Perang untuk bersiap menghadapi kemungkinan aksi militer. Informasi lainnya, Belgia langsung mengklarifikasi pernyataan ancaman bahwa NATO akan menghapus Moskow dari peta jika rudal Rusia menyerang Brussels. Menurutnya, pernyataan tersebut dibuat dalam konteks prinsip pencegahan aliansi. Selengkapnya hanya di One News International. Kendati gencatan senjata atau jeda perang di Gaza telah resmi diberlakukan, namun tekanan psikologis bagi tentara Israel nyatanya masih belum mereda. Laporan terbaru Pusat Penelitian dan Informasi Knesset dikutipkan mencatat 279 tentara Israel mencoba bunuh diri dalam periode Januari 2024 hingga Juli 2025. Dari jumlah tersebut, 36 tentara dinyatakan tewas, sementara 12% insiden dikategorikan sangat serius dan 88% lainnya dalam tingkat sedang. Hal ini menandai krisis mental serius di tengah konflik yang berkepanjangan antara Hamas dan Israel di Gaza dimulai sejak Oktober 2023. Adapun tekanan mental paling berat dirasakan oleh tentara cadangan Israel. Lantaran mereka harus meninggalkan kehidupan sehari-hari, bertugas di medan perang, dan menghadapi stres besar tanpa dukungan psikologis. Selain itu, durasi penugasan yang panjang dan intensitas operasi militer yang tinggi meningkatkan beban emosional mereka. Alhasil, banyak dari tentara cadangan tidak menerima pelatihan psikologis yang cukup untuk menghadapi tekanan perang. Sehingga trauma yang dialami di medan tempur tidak diolah secara sehat. Kondisi ini memunculkan krisis mental yang sering tidak terlihat dalam laporan resmi militer. Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia, SVR, mengeklaim Prancis sedang bersiap untuk mengerahkan 2.000 tentara dan perwira ke Ukraina. Pasukan itu terdiri dari pasukan penyerang dari Legiun Asing Prancis, sebagian besar dari negara-negara Amerika Latin. Sementara itu, rumah sakit di Prancis dengan cepat memperluas kapasitasnya dengan menyediakan ratusan tempat tidur tambahan untuk menerima tentara yang terluka, sementara para dokter menjalani pelatihan medis khusus untuk kondisi lapangan. SVR mengingatkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan kampanye Napoleon di Rusia tahun 1812 yang berakhir dengan kekalahan telak bagi Prancis dan menjadi titik balik kehancuran Kekaisaran Napoleon.
Sebelumnya, para jenderal Prancis mulai mengulangi kata-kata Macron tentang potensi pengiriman pasukan ke zona pertempuran di Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Jenderal Pierre Esquil, Kepala Staf Angkatan Darat Prancis, melontarkan dalam sidang parlemen pada 23 Oktober 2025. Pierre Esquil menambahkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun koalisi, di mana tentara Prancis akan berlatih untuk operasi gabungan dalam latihan seperti Orion 26. Berdasarkan rencana yang diumumkan, Prancis sedang mempersiapkan hingga 7.000 pasukan untuk mobilisasi cepat. Mulai dari 12 jam hingga 5 hari untuk mendukung Zelensky dalam 3 skenario siaga termasuk NATO. Untuk pertama kalinya, pemerintah Amerika Serikat mengakui bahwa militer Israel telah melakukan ratusan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di jalur Gaza. Hal itu terungkap dalam laporan rahasia Inspektorat Jenderal Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang disebut sebagai laporan pertama dari lembaga resmi Amerika Serikat. Mereka menyebut tindakan Israel dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Lehi, sebuah aturan yang melarang pemberian bantuan kepada negara yang terlibat pelanggaran HAM berat. Bahkan, dua pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa penyelidikan atas dugaan pelanggaran tersebut dapat memakan waktu bertahun-tahun. Sementara, proses peninjauan banyak diserahkan kepada pihak Israel sendiri, menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas dan transparansi. Laporan tersebut disusun menjelang tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang mencakup beberapa poin penting. Sejumlah mantan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai laporan itu memperlihatkan lemahnya penerapan Undang-Undang Lehi terhadap Israel. Meski aturan tersebut sejatinya dimaksudkan untuk mencegah bantuan militer Amerika Serikat jatuh ke tangan unit asing yang terlibat penyiksaan, pembunuhan, di luar hukum, atau pelanggaran HAM berat lainnya. Selain itu, Amerika Serikat diketahui memberikan bantuan tahunan sekitar 3,8 miliar US dollar atau sekitar 63,2 triliun rupiah kepada Israel, menjadikannya penerima bantuan terbesar dari Washington. Mantan pejabat Deplo Amerika Serikat Josh Paul menyebut satu pelanggaran HAM berat saja bisa membuat bantuan militer dihentikan bagi negara lain. Namun, dalam kasus Israel, pemerintah Amerika Serikat harus lebih dahulu mencapai kesepakatan mengenai apakah pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Joe Biden juga belum mengambil keputusan definitif apakah senjata buatan Amerika Serikat digunakan dalam pelanggaran di Gaza? Sementara, kritik publik terus meningkat akibat dugaan keterlibatan unit militer Israel dalam kematian warga Palestina Amerika, Omar Assad pada 2022 di tepi barat. Serangan militer Israel di Gaza sejak Oktober 2023 dilaporkan telah menewaskan lebih dari 68.500 warga Palestina. Memicu sorotan tajam terhadap kebijakan bantuan militer Amerika Serikat
dan penerapan Undang-Undang Lehi. Beberapa insiden yang dinilai perlu ditinjau, termasuk pembunuhan 7 relawan kemanusiaan World Central Kitchen pada April 2024. Serta tewasnya lebih dari 100 warga Palestina saat mengantri bantuan dekat Gaza City pada Februari 2024. Situasi ini kembali menegaskan tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam hubungan militer antara Washington dan Tel Aviv. Militer Rusia mengklaim telah menewaskan belasan pasukan khusus Ukraina dalam pertempuran di kota strategis Pokrovsk Donetsk. Pertempuran ini menjadi bagian dari upaya Moskow memperkuat cengkraman di wilayah Donbas yang masih dikuasai sebagian oleh Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukannya berhasil menumpas 1 unit pasukan khusus Ukraina yang diterjunkan menggunakan helikopter Black Hawk di Pokrovsk. Sebanyak 11 anggota tim itu dilaporkan tewas dalam bentrokan yang berlangsung sengit. Pokrovsk dikenal sebagai pintu masuk menuju Donetsk, wilayah yang menjadi salah satu target utama Moskow dalam operasi militernya di Ukraina Timur. Menurut laporan Reuters, pasukan Rusia terus bergerak maju di sekitar Pokrovsk dan berupaya memperkuat pengepungan di kawasan Hirsny di bagian barat laut. Pertempuran di titik itu dinilai penting karena berpotensi memutus jalur pasokan Ukraina menuju kota utama di garis depan. Militer Rusia juga mengklaim telah menggagalkan upaya resimen serbu Ukraina untuk keluar dari wilayah tersebut. Sementara itu, militer Ukraina sebelumnya mengonfirmasi pengerahan pasukan khusus ke Pokrovsk pada awal pekan lalu dengan sebuah helikopter yang menurunkan sekitar 10 prajurit di lapangan terbuka. Namun, kondisi di lapangan sulit diverifikasi secara independen karena adanya pembatasan akses peliputan dari kedua pihak. Pokrovsk memiliki nilai strategis tinggi karena kedekatannya dengan tambang batu bara kokas terakhir Ukraina di Donetsk yang kini sudah menghentikan operasi. Jika kota ini jatuh sepenuhnya, Rusia akan memiliki jalur lebih terbuka untuk menekan 2 kota besar lain yang masih dikuasai Kiev, yakni Kramatorsk dan Sloviansk. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Donbas secara hukum telah menjadi bagian dari Rusia. Namun, Ukraina dan negara-negara barat menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai aneksasi ilegal. Pertempuran di Pokrovsk menunjukkan taktik Moskow yang mengandalkan manuver pengepungan untuk melemahkan pertahanan Ukraina, sekaligus memperluas kendali di wilayah timur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Nigeria karena menilai pemerintah negara itu
gagal menghentikan kekerasan terhadap umat Kristen. Trump bahkan menginstruksikan Departemen Perang untuk bersiap menghadapi kemungkinan aksi militer. Dalam unggahan di media sosial pada Sabtu 1 November 2025, Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa Washington akan menghentikan seluruh bantuan bagi Nigeria jika pemerintah di Abuja tidak segera bertindak menghentikan pembunuhan terhadap umat Kristen. Ia menegaskan bahwa militer Amerika Serikat telah diminta bersiap menghadapi opsi serangan cepat dan keras terhadap para pelaku yang disebutnya sebagai teroris Islam. Trump juga menambahkan bahwa Nigeria akan dimasukkan ke dalam daftar negara yang menjadi perhatian khusus oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai bentuk pemantauan terhadap pelanggaran kebebasan beragama. Pernyataannya muncul di tengah meningkatnya tekanan dari anggota parlemen konservatif dan tokoh sayap kanan di Amerika Serikat yang menuding kekerasan di Nigeria sebagai bagian dari kampanye genosida terhadap umat Kristen. Sejumlah lembaga hak asasi manusia sebelumnya menilai situasi keamanan di Nigeria memang memburuk akibat serangan Boko Haram dan kelompok bersenjata lainnya. Namun menegaskan bahwa klaim tentang genosida agama tidak akurat dan terlalu menyederhanakan kompleksitas konflik di negara itu. Menanggapi tudingan tersebut, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu menekankan bahwa pemerintahannya terus berupaya mengatasi ancaman keamanan tanpa memandang latar agama maupun etnis. Dalam pernyataannya pada Sabtu, Tinubu menegaskan bahwa Nigeria bukan negara yang menoleransi intoleransi agama dan menjamin perlindungan konstitusional bagi seluruh warganya. Ia juga menegaskan kesediaan Abuja untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional dalam memperkuat perlindungan terhadap semua komunitas keagamaan. Pernyataan serupa disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimibe Ebienfa, yang menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga keselamatan warga negara tanpa diskriminasi. Ia menyebut keberagaman sebagai kekuatan terbesar Nigeria, seraya menegaskan komitmen negara itu terhadap nilai-nilai kebebasan beragama. Pasukan paramiliter Rapid Support Forces atau RSF kembali menjadi sorotan dunia setelah diduga melakukan pembantaian massal terhadap ribuan warga sipil di kota El Fasher, Darfur Utara, Sudan. Kekejaman itu menyoroti kembali sejarah panjang kekerasan kelompok yang kini menjadi salah satu aktor utama dalam perang saudara Sudan. Lantas, siapa itu RSF? RSF merupakan pasukan paramiliter yang awalnya terbentuk dari kelompok milisi Janjaweed.
kelompok bersenjata suku nomaden yang dulu mendukung rezim Presiden Omar al-Bashir pada awal 2000-an. Setelah berulang kali dituduh terlibat dalam kekejaman terhadap warga sipil di Darfur, kelompok ini dilegalkan oleh pemerintah Sudan pada 2013 dan resmi diberi nama Rapid Support Forces dengan status semi-independen. 4 tahun kemudian, undang-undang baru memberi RSF kewenangan luas sebagai pasukan keamanan terpisah dari militer nasional. Pada 2019, saat pemberontakan menggulingkan al-Bashir, RSF justru berbalik mengambil peran politik dan turut menjatuhkan rezim tersebut. 2 tahun setelahnya, kelompok itu bersekutu dengan Angkatan Bersenjata Sudan, Sudan Armed Forces atau SAF, untuk menumbangkan pemerintahan transisi sipil Abdallah Hamdok sebelum akhirnya kedua pihak pecah dan memperebutkan kendali atas negara. Pertikaian inilah yang kemudian memicu perang saudara sejak 2023. Pemimpin RSF, Mohamed Hamdan Hemedti Dagalo, menyebut ambisinya untuk menciptakan perdamaian sejati dengan pemimpin Sudan. Namun di lapangan, pasukannya terus merebut wilayah strategis dan dituduh melakukan berbagai pelanggaran HAM berat. Puncak kekerasan terjadi di kota El Fasher, Darfur Utara pada akhir Oktober 2025. RSF yang telah mengepung kota itu lebih dari 1 tahun dilaporkan menutup akses pangan dan jalur pelarian sebelum melakukan serangan yang menewaskan sekitar 2.000 warga sipil. Video yang diverifikasi Al Jazeera memperlihatkan dugaan penyiksaan dan eksekusi terhadap warga. Kantor HAM PBB menyebut ada indikasi motif etnis dalam pembunuhan tersebut. Dalam 2 hari setelah penyerangan, lebih dari 26.000 orang dilaporkan mengungsi ke wilayah Tawila. Sementara sekitar 177.000 lainnya masih terjebak di El Fasher. Setelah pasukan SAF menarik diri dari kota itu, RSF kini menguasai wilayah barat Sudan, sedangkan bagian timur berada di bawah kendali militer pemerintah. Konflik ini memperlihatkan bagaimana RSF yang dulunya hanya kelompok milisi lokal berubah menjadi kekuatan bersenjata besar dengan ambisi politik, namun meninggalkan jejak kekerasan dan penderitaan luas bagi rakyat Sudan. Belgia langsung mengklarifikasi pernyataan ancamannya bahwa NATO akan menghapus Moskow dari peta jika rudal Rusia menyerang Brussels. Ancaman itu sebelumnya dikatakan oleh Menteri Pertahanan Belgia Theo Franken. Menurutnya, pernyataan tersebut dibuat dalam konteks prinsip pencegahan aliansi. Rusia mengecam ancaman Menhan negara NATO tersebut sebagai retorika yang tidak bertanggung jawab dan sebagai contoh psikosis militer. Franken mengunggah komentar klarifikasinya pada hari Kamis di media sosial. Dia juga membagikan tangkapan layar oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang mengejeknya secara daring. Dan memberi selamat kepada Rusia atas keberhasilan uji coba drone bawah laut bertenaga nuklir Poseidon.
Dalam unggahannya, Franken menyebut NATO tidak sedang berperang dengan Rusia dan tidak ingin berperang. Dia menegaskan, menyebut blok militer pimpinan Amerika Serikat tersebut, menurut definisinya merupakan aliansi pertahanan. Dia menambahkan bahwa prinsip serangan balik NATO telah tak terbantahkan selama 76 tahun dan menjadi fondasi postur pencegahan aliansi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat 31 Oktober membantah bahwa Washington tengah mempertimbangkan serangan militer ke wilayah Venezuela. Meski muncul spekulasi bahwa Amerika Serikat akan memperluas operasi yang dikaitkan dengan pemberantasan perdagangan narkotika di kawasan Karibia dan Amerika Latin. Sanggahan itu disampaikan Trump kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Namun, belum jelas apakah pernyataan tersebut berarti Trump benar-benar menutup kemungkinan serangan di masa mendatang atau sekedar menegaskan bahwa belum ada keputusan final yang diambil. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Karibia dengan pengerahan jet tempur, kapal perang, dan ribuan personel marinir. Kehadiran itu disebut akan semakin besar dalam beberapa pekan ke depan dengan kedatangan kelompok kapal induk USS Gerald Ford. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Sabtu 1 November menolak menjawab secara langsung terkait serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Ia menyampaikan hal itu di sela-sela KTT Pertahanan ASEAN di Kuala Lumpur yang juga dihadiri para menteri pertahanan dari Australia, Jepang, dan Filipina. Hegseth mengatakan Amerika Serikat memiliki beragam opsi dan kemampuan di kawasan. Namun menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengungkap langkah strategis apapun secara terbuka. Ketegangan antara Washington dan Caracas meningkat sejak awal September ketika militer Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan udara terhadap kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba di wilayah Karibia dan Samudra Pasifik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.